Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinannya. Bapa di sorga, kami bersyukur di hari Natal ini Engkau kembali menyapa kami melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahaminya dengan baik, sehingga firman-Mu menjadi penuntun bagi kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di hari Natal ini kita akan bersama belajar firman Tuhan dari kisah Natal pertama yang dikisahkan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga yang ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan viralnya foto dan video dekorasi Natal di kota Solo dan kemudian perayaan Natal bersama di kota itu. Mengapa viral? Karena bagi kota Solo yang mayoritas masyarakatnya non-Kristen, menghias kota dengan ornamen Natal menjadi hal yang tidak biasa. Peristiwa Natal seharusnya juga merupakan peristiwa yang luar biasa. Sayangnya kita sudah sering mendengarnya sehingga bagi kita menjadi biasa-biasa saja. Hari ini saya ingin mengajak kita menelusuri kembali peristiwa Natal yang pertama dengan harapan kita bisa melihat keistimewaannya dan kemudian kita terdorong untuk memviralkannya. Peristiwa ini dimulai dengan pemandangan malam hari di sebuah padang penggembalaan di dekat kota Bethlehem dengan beberapa gembala yang sedang menjaga ternaknya di sana. Tiba-tiba tempat yang gelap itu menjadi terang benderang dan seorang malaikat muncul di hadapan mereka. Saya percaya terang yang menguasai area tersebut pada saat itu melampaui semua sinar yang pernah mereka saksikan, karena merupakan kemuliaan Allah yang menyertai malaikat tersebut. Menyaksikan peristiwa ini, para gembala tersebut menjadi sangat ketakutan. Reaksi yang sangat wajar dan sudah seharusnya ketika seseorang menyaksikan kemuliaan Allah. Seperti juga dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab lain yang berkesempatan menyaksikan kemuliaan Allah. Perasaan takut bukanlah sesuatu yang menyenangkan, tapi anehnya kita suka menakut-nakuti diri sendiri. Buktinya, film-film horor masih laris dan terus dibuat. Kita takut pada banyak hal yang seharusnya tidak perlu kita takuti. Sayangnya, kita justru tidak memiliki rasa takut yang benar di hadapan Allah. Kalau saja kita bisa menyaksikan kemuliaan Allah seperti yang dialami oleh para gembala itu, mungkin kita tidak akan bersikap sembarangan lagi ketika kita sedang beribadah di rumahnya. Atau ketika kita sedang beribadah secara online. Kita juga tidak akan dengan sembarangan menjalani hidup kita, karena Allah yang Maha Hadir senantiasa ada dimanapun kita berada, beserta dengan kemuliaannya. Melihat para gembala yang ketakutan, malaikat itu menenangkan mereka dan berkata, "Jangan takut." Rasa takut pada Allah yang benar adalah takut yang timbul dari rasa hormat seperti seorang anak seharusnya takut pada orang tuanya. Bukan rasa takut seperti menghadapi teror seolah ada pistol yang diarahkan ke kepala kita dan setiap saat bisa meledak ketika kita melakukan sedikit kesalahan. Allah hadir dalam hidup kita bukan untuk menghakimi kita, tetapi untuk menyatakan kasih-Nya pada kita. Ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya pada Saulus yang sedang dalam perjalanan untuk menganiaya para pengikut Kristus. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya bukan untuk mencelakakan Saulus, tetapi untuk memanggil dan mengubahnya menjadi seorang Paulus
yang kemudian begitu giat mengabarkan Injil. Malaikat itu kemudian melanjutkan, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Inilah berita Natal yang sesungguhnya, Injil atau kabar baik bagi semua orang. Hari ini mungkin kita sudah menerima banyak sekali ucapan Natal. Ada yang sangat rohani, ada yang puitis, ada juga yang lucu-lucu. Tetapi seberapa banyak yang menyinggung berita Natal yang sesungguhnya? Mari kita membagikan kabar sukacita ini ketika kita mengucapkan Selamat Natal. Kabar sukacita ini adalah untuk semua orang dan itu dibuktikan dengan dipercayakannya berita itu untuk pertama kalinya justru kepada para gembala yang menempati kedudukan sosial yang sangat rendah di antara orang Yahudi. Apakah ada di antara saudara yang merasa tidak layak untuk menerima kabar sukacita ini karena latar belakang saudara? Atau karena apa yang telah saudara perbuat? Malaikat dengan jelas mengatakan bahwa berita ini adalah untuk semua orang, termasuk untuk saudara. Jika bicara soal layak, adakah di antara kita yang layak di hadapan Tuhan? Tidak ada. Bersyukurlah bahwa kabar baik ini diberikan kepada kita yang tidak layak. Tak ada yang bisa memegahkan diri, karena kita menerimanya semata sebagai anugerah. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah kabar sukacita tersebut. Yesus bukanlah sekedar seorang guru agama atau seorang saleh yang hidup di masa lampau yang memiliki ajaran-ajaran baik untuk diikuti. Bukan. Ia adalah Juru Selamat satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Ia adalah Kristus atau Mesias yang diurapi atau ditetapkan oleh Allah sebagai Raja dan Juru Selamat. Ia adalah Tuhan, salah satu pribadi dari Allah Tritunggal yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Sudahkah kita mempercayakan hidup kita kepadanya? Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Tanda yang diberikan malaikat itu sungguh di luar dugaan. Beberapa waktu yang lalu Indonesia mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan G20 di Bali dan yang akan hadir adalah para kepala negara. Coba bayangkan jika salah satu delegasi negara peserta mengumumkan bahwa kepala negaranya nanti akan dapat dikenali dari pakaiannya karena ia akan datang dengan mengenakan pakaian pengemis. Tidakkah berita itu akan membuat geger? Tapi itulah yang dilakukan Yesus ketika ia datang ke dalam dunia ini. Ia pencipta dan memiliki segala sesuatu dalam dunia ini, tetapi bahkan pakaian dan tempat berbaring yang layak pun tidak dimilikinya ketika ia datang ke dunia. Pernahkah kita mengeluh bahwa kita sudah berkorban banyak untuk Tuhan tetapi tidak mendapat balasan yang setimpal? Karena Tuhan tidak mengabulkan keinginan kita atau karena kita mengalami banyak kesusahan. Ketika kita akan mengeluh, ingatlah pada kain lampin yang dikenakan bayi Yesus dan palungan tempat tidurnya. Maka kita akan melihat bahwa pengorbanan Yesus bagi kita melampaui apapun yang telah kita berikan kepadanya. Setelah malaikat itu selesai berbicara, tiba-tiba tampaklah sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah, tetapi manusia telah jatuh ke dalam dosa sehingga tidak lagi dapat memuliakannya. Maka Yesus datang untuk menyelamatkan kita agar kita dapat kembali memuliakan Dia. Itulah tujuan Yesus menyelamatkan kita, bukan sekedar untuk masuk surga, tetapi untuk memuliakan Allah dengan seluruh hidup kita yang telah ditebusnya. Damai sejahtera Allah disediakan bagi manusia yang berkenan kepadanya. Bagaimana manusia yang berdosa dapat berkenan kepada Allah? Hanya ada satu jalan, yaitu dengan dibenarkan oleh iman kepada Yesus. Adakah di antara saudara yang masih mencari damai sejahtera yang sejati? Yesuslah satu-satunya jawaban. Para gembala itu kemudian pergi untuk mencari bayi yang diberitakan oleh malaikat kepada mereka dan bertemu dengan Yesus. Mereka kemudian pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Mendengar berulang kali tentang Yesus dan mengaguminya tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita harus datang kepadanya, bertemu dengannya secara pribadi, dan menerimanya sebagai juru selamat kita secara pribadi. Dan sejak itu hidup kita tidak akan sama lagi. Sekalipun mungkin keadaan jasmani kita tidak menjadi lebih baik. Para gembala itu akan kembali pada pekerjaannya menggembalakan domba di padang. Keadaan ekonomi maupun status sosial mereka dalam masyarakat juga tidak akan berubah. Tapi sekarang hati mereka dipenuhi pujian kepada Allah. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah hadiah terindah dari Allah. Sudahkah saudara menerimanya? Hadiah ini ditujukan bagi semua orang. Mari kita viralkan agar mereka yang belum menerima dapat segera menerimanya. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas hadiah kasih terbesar yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang hari ini kami rayakan bersama kelahirannya. Tolong kami untuk memenuhi tujuan dari keselamatan yang Engkau berikan, yaitu untuk memuliakan-Mu melalui seluruh aspek kehidupan kami. Tolong kami untuk tidak egois dan menyimpan hadiah ini untuk kami sendiri. Mampukan kami untuk membagikan kabar sukacita ini kepada mereka yang belum mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.